Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di KOKMP, Komunitas Kajian Umum Manajemen Pendidikan, yang dibina oleh Bapak Amr Muhammad. Kali ini saya akan menjelaskan materi kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan. Kita harus tahu pertama definisi dari kepuasan pelanggan. Nah, pertama kita harus tahu nih kepuasan pelanggan itu tuh satu hal yang dicari atau dibutuhkan konsumen untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan kayak barang atau jasa. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan dong kalau misalkan produk kita makin baik, makin menarik konsumen nih yang kemungkinan dia bakal memberikan loyalitas kepada perusahaan yang memberi barang atau jasa tersebut. Nah, kepuasan pelanggan ini telah menjadi bagian integral dalam visi, misi, tujuan, positioning statement, dan berbagai hal lainnya dalam sebuah perusahaan. Lalu selanjutnya ada pelayanan. Pelayanan itu pilar utama yang bersifat jasa yang bertujuan memelihara hubungan baik dan meningkatkan hubungan antara produsen dan pelanggan. Ada hal yang nggak kalah pentingnya dalam pelayanan, yaitu mendengarkan gimana sih keluhan dari konsumen atau masukan pelanggan supaya memberi jalan keluar yang tertuju dan produk semakin baik sehingga diminati para pelanggan. Selanjutnya ada kualitas produk. Setelah menampung masukan yang tadi, kualitas produk itu sangat penting karena kualitas produk itu kan kayak representasi atau ekspektasi konsumen dengan apa yang produsen buat. Nah, beberapa hal agar kualitas produk itu bisa dipercaya dengan memperhatikan kesesuaian yang dibutuhkan, rentan waktu daya tahan produk yang harus diperhatikan, kelebihan produk yang telah dibuat, dan keandalan suatu produk pembuatan akan mempengaruhi si minat konsumen itu. Disinilah kepercayaan atau loyalitas si konsumen itu datang untuk tetap membeli produk produsen yang dibuat. Selanjutnya ada harga. Patokan harga menjadi sangat penting di setiap bisnis karena setiap harga yang ditawarkan perusahaan pada konsumen merupakan tolak ukur produk itu sendiri. Harga itu berpengaruh terhadap permintaan produk pasar. Maka pilihlah harga sebagaimana tingkat bahan baku, alat yang digunakan, dan skill kesulitan yang akhirnya menjadi tolak ukur atau nilai harga produk. Selanjutnya ada promosi dan strategi pemasaran yang tepat. Promosi itu gimana sih? Promosi itu cara kita memberi informasi untuk menawarkan, meningkatkan penjualan lebih tinggi dari biasanya, atau mungkin bisa aja menciptakan loyalitas produk para konsumen. Nah, kegiatan ini berfungsi untuk mempengaruhi konsumen menggunakan jasa atau produk yang akan konsumen merasa puas dengan produk tersebut. Gimana sih cara mengukur kepuasan pelanggan? Pertama itu ada kritik dan saran. Harus produsen pahami akan menerima kritik dan saran supaya perusahaan itu bisa lebih berkembang maju untuk selalu menerima saran yang baik dari pelanggan untuk memperbaiki kekurangan atau suatu masalah dalam produk maupun jasa. Lalu bisa aja kita nyewa jasa ghost shopper, di mana salah satu strategi perusahaan untuk mengetahui kualitas pelayanan karyawan kepada konsumen dengan cara seseorang berpura-pura nih menjadi salah satu konsumen sehingga kita bisa tahu gimana pelayanannya, dan biasanya pelayanan ghost shopper ini ditemui dalam perusahaan besar. Ada cara lain yaitu cari tahu si alasan pelanggan. Coba perusahaan nelfon atau komunikasi pada konsumen dan harus dipahami nih kebutuhan pelanggan supaya perusahaan bisa nyempurnain kekurangan yang ada dan jadikan evaluasi memperbaiki produk sehingga jauh lebih baik, berkembang, dan sehingga menjangkau kembali para pelanggan sebelumnya. Yang selanjutnya ada juga survei kepuasan pelanggan. Nah, survei ini tuh kayak ngumpulin informasi secara rinci sesuai kebutuhan produsen yang diinginkan. Selain kita mencari tahu kenapa pelanggan berhenti memilih produk, kita gunakan survei kepuasan pelanggan supaya lebih efektif tahu gimana sih daerah pasar yang akan dilampaui sama si perusahaan. Nah, sekian dari saya, itu saja. Terima kasih.